beberapa kebutuhan bahwa di sekolah ini lebih banyak dibutuhkan tentang kesadaran, seperti kesadaran Anda belajar. Nah, kali ini yang kita pakai untuk berpikir komputasional kalau di kita adalah kesadaran untuk pengelolaan sampah. Ya, karena beberapa kali saya lihat di laci-laci meja yang ada di milik Anda, sampahnya banyak yang tertinggal. Kemudian ada topi, dasi, nah itu sebenarnya diperlukan nggak sih? Kalau nggak diperlukan, boleh izin nggak kalau saya bersih-bersih lab itu saya buang. Misalnya juga ada, nanti ada doskrem, buku, dan sebagainya. Kalau buku yang warna hijau langsung saya kembalikan ke perpus. Saya nggak tahu apakah Anda mencari atau tidak. Ya. Buku catatan juga kadang seperti itu. Pensil warna itu kan dia pakai uang ya, dan uang sakunya kan terbatas. Nah, kok bisa? Oke, silakan di-refresh. Cek di forum. Di sini ada namanya berpikir komputasional. Pertemuan nomor 4. Kerjakan praktek berikut untuk mengetahui kedalaman pemahamanmu mengenai berpikir komputasional. Di sini ada ini ya. Silakan ini diklik. Oke. Silakan ini dicek ya, dicetak. Lihat baik-baik cara menuliskan nama. Kemudian lihat nomor presensinya. Selalu mengerjakan, waktunya 20 menit. Di sebelah tambah 20. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Silakan berkelompok. Tetap nyalakan saja komputernya karena kita nanti akan pakai ketua kelompok. Silakan dalam waktu 1 menit. 1. Tinggal lihatkan aja bukunya. 2. Baik, kita mulai ya. Kalau tadi saya sudah ngajari Anda untuk cari pakai AI, berarti sekarang Anda pun harus praktek pakai AI. Nah, prakteknya seperti apa? Ini dia. Ada contoh kasus. Studi kasusnya adalah kalau setiap pulang sekolah di beberapa sudut sekolah tampak sampah menumpuk dan menimbulkan bau menyengat. Yang saya minta dari setiap kelompok adalah bagaimana caramu untuk membangun kesadaran. Kalau mengelola sampah sudah biasa, gitu ya, buang poster, kemudian mengajak untuk bersih kelas biasa. Tapi yang harus dibangun sekarang adalah kesadaran. Nah, bagaimana caramu membangun kesadaran mengelola sampah di lingkungan SMK Negeri 4 Yogyakarta? Silakan Anda diskusikan. Kemudian silakan tentukan satu ketua kelompoknya. Ya. Otomatis kalau ketua kelompoknya silakan duduk di kanan dan di kiri ya, temannya untuk membuka prompt AI. Bu, ini tadi komputernya bukan punya saya, nggak apa-apa. Ya, hanya dipinjam untuk membuka AI Gemini. Ya, di situ ya, Anda diskusi dulu promptnya seperti apa, kanan kiri silahkan mencari bersama. Oke, kalau sudah tentukan
Jadi nanti akan ada 9 hasil. Nah, dan ini hanya boleh pakai Canva dulu, nggak boleh pakai yang lainnya. Oke ya. Di Canva itu ada video pendek. Oke ya. Jadi rasa bingung aku syuting dan sebagainya. Sampai di situ ada dapat dipahami. Jadi solusinya kayak ke Gemini AI, didiskusikan. Habis itu ada breakdown ke dalam Canva. Dari Canva nanti saya akan minta untuk langsung diupload ke Instagram kelas saat ini juga. Paham ya? Paham? Oke. Dan nanti captionnya adalah berpikir komputasional, sedangkan judulnya bebas. Tergantung dari solusi yang diberikan AI dan kalian sepakati dalam satu kelas atau satu grup. Paham ya? Setiap grup nanti judulnya bisa beda-beda. Oke? 45 menit pertama digunakan untuk satu, silahkan dikondisikan sekali ya. Ini adalah digunakan untuk mencari di Gemini, diskusi, dan Anda memilih di Canva AI. 15 berikutnya saya sudah akan keliling ya. Jadi 45 menit mengerjakan, kemudian saya akan keliling untuk melihat produknya dan silakan Anda bertanya kepada saya kalau misalnya nggak paham, jangan tanya temannya. Habis itu di 50 menit berikutnya Anda sudah harus siap untuk upload ke Instagram kelasnya masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak? Bisa dilakukan? Bisa? Baik, silakan berdiskusi. Apa? Jadi nanti bisa ketahuan hasilnya dengan cepat. Presentasinya di Instagram. Ya, presentasinya apa hasil produk? Kalau sudah lihatkan dulu hasil Gemini AI-mu kepada saya. Yuk, lihatkan dulu. Ingat ya, tadi kan saya udah ngajarin ya. Jangan langsung pada poinnya, ada personanya. Ya, pakai personanya yang di situ tadi udah saya ajarin kan. Ada personanya, ada tugasnya buat ngapain, terus tugasnya itu dibuatnya seperti apa. Jangan langsung caramu membangun kesadaran, jangan. Udah 9 dimasukkan, baru atasnya dikasih. Boleh dilihat, tapi kalimatnya dan kata-katanya harus diganti sendiri. Gitu. Kemudian komik yang paling tinggi adalah komik karena itu percakapan material, gitu ya. Ingat ya, kenapa saya menawarkan yang seperti itu? Karena Anda itu adalah dinamikamu untuk bertanya pada si AI. Ya kan, makanya di awal saya sudah bilang, sepakati mau jadi apa? Poster. Kalau poster tanya si AI, produkmu tuh mau dengan poster. Tapi kalau mau komik, buatkan percakapan komik. Kalau mau video pendek, buatkan gambaran video pendek untuk membuat sesuatu, gitu ya. Infografi juga sama. Merupakan salah satu kegiatan mencegah penyakit dan pencemaran lingkungan. Ini kan hanya berisinya hanya mengurangi penggunaan sampah untuk mencegah adanya penyakit. Mengurangi penggunaan sampah merupakan teman terima ya. Silakan pegang HP-nya dan juga mulai menuliskan dengan keterangan. Beri keterangan cerita itu ngapain? Mau mengajak ngapain? Yang mana? Postermu, komikmu, dan juga misalnya infografismu tuh pakai yang mana? Pakai yang abstrak, pakai yang dekomposisi, pakai yang pattern recognition, atau yang apa yang boleh saya sebut? Yang abstrak ya? Algoritma, betul. Yang mana punyamu? Abstrak. Kalau yang ini abstrak. Ini boleh, benar. Sampah adalah sisa kegiatan manusia yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang. Mengurangi
memanfaatkan wujud aktivitas mencegah adanya penyakit dan pencemaran lingkungan. Lihat ke depan. Kalau tadi Anda sudah belajar dan waktu di awal nilaimu adalah 30, 40, dan 60. Saat Anda nanti sudah praktek, sudah tahu dengan AI penjelasannya seperti apa, sudah bisa membedakan bahwa poster atau produkmu itu adalah jenisnya abstrak. Ada yang jenisnya katanya dino algoritma, gitu ya, karena pakai langkah-langkah. Nah, saya minta tolong lagi supaya kita bisa betul-betul paham dengan yang Anda pelajari hari ini. Silakan Anda masuk ke yang di bawah. Di sini ada namanya post test. Ini diklik. Waktunya 15 menit, ya. Yang mulai dibuka adalah buku catatan ya, bukan buku paket hijau. Buku paket hijau tidak boleh dibuka, ingat. Yang dibuka hanya buku catatannya, karena tadi hasil diskusimu dan pemahamanmu. Nabila, Kaila, Nabila, Nabila, hah? Oh, iya. Tapi kita dipilih nggak sih? Tadi nggak dipilih ya? Lihat nih, ya. Kurangnya di mana? Ya, kalau dari yang tadi nilainya 30 udah ada yang naik ya? Yang belum paham gimana? Kita pahamkan dulu. Ini dulu yang tadi kali ya. Kalau tadi 60 sekarang 65 nambah 5 poin. Yang belum jelas di bagian mana? Soalnya aplikatif dong. Kalau soalnya terlalu ini kan nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin kayak anak SD kan nggak mungkin. Yang jelas adalah hari ini adalah Anda diajak untuk memahami tahapan dalam berpikir komputasional. Kemudian yang kedua adalah mengajak Anda untuk berpikir komputasionalnya dalam menyadari pengelolaan sampah. Sudah ada produknya, belum diupload. Good. Ya. Kemudian yang ketiga desain solusi, ya. Kita tadi punya produk. Nah, yang keempat adalah Anda bisa bekerja sama dalam tim. Yang kelima menyajikannya dalam publikasi. Kan nggak harus lagi presentasi loh. Menyajikan tuh bentuknya kan banyak. Bisa saja Anda menampilkannya di Instagram, ditutup wah kebiasaan. Masih ada satu lagi post test kalau gitu ya. Post testnya akan saya buka pukul 7.30 malam. Ya, 7.30. Masuk ke GCR, nanti akan masuk di tempat yang sama. Ada pertanyaan? Tidak. Pelajari baik-baik. Nanti waktunya durasinya hanya 20 menit saja. Ya, yang nggak punya kuota silahkan kuotanya di isi. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau tidak, kita cukupkan? Bisa pukul 7.30 semua yang ada di Instagram harus sudah terupload. Begitu? Oke. Baik, kalau sudah
Bagaimana Anda mengenalkan kesadaran untuk mengelola sampahmu lewat apa? Berinisiatif. Lalu menggabungkan berpikir komputasional dalam pengelolaan penyadaran sampah. Ingat, nanti masih ada proses jam 7.30. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dipersilakan. Terima kasih. Ingat, pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang terdapat komunikasi dua arah. 2 minggu lagi kalau kita bertemu, silahkan Anda lebih berinisiatif untuk belajar. Jika tidak berkenan untuk belajar di kelas saya, it's okay. Ya, tumbuhkanlah dalam dirimu untuk pembelajaran sepanjang hayat dan nikmatilah belajar selama Anda berada di SMK Negeri 4 Yogyakarta. Ya, terima kasih. Ketemu lagi